asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini, pada malam yang penuh berkah ini, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian ini berlanjut sampai tuntas dan membawa manfaat bagi kita semua. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa nafsu khususan Kiai Haji Misbah Husaini Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak boleh disul manfaatna Bapak pada kajian pertama pada malam hari ini saya sifatnya manut request sing duwe acara ya. Pada malam hari ini minta request yaitu Dimaul Mar'ati, membahas masalah darahe wong wedok ya. Ini kebanyakan alumni semua toh. Apa bisa diabsen dulu? Biar aku ngerti siapa saja yang ikut pada kesempatan pada hari ini. Mbak Galuh, Kang Anwar, Mbak Galuh ini Mbak Galuh. Pisan iki kowe. Nggih. Anu nak gini lho. Iki lho. Aku wis Anwar. ya. Ini aku pengen ngerti siapa saja yang mengikuti. Ya iki Mbak Galuh, Mbak Sugianti. Mbak ini Anwar iki. Cair Anwar. Kohos Ya tengah. Dinda. Muhammad Salatan itu nggih. Anu Ibnu Lestari Ibnu Standar. Fitri siapa Fitri? Nggih, Ibnu ya nih. Ini nembe pinten 12 ya. Tapi aku nganu seneng nak rahasia ini. Tapi nak Iya berarti dia mas anu sakit di anu gitu kan. Maksudnya jangan anu kita memiliki sakit anu los kamera. Kameranya di tempat yang ya kan iki nembe iki lajeng geser niki set. Dan iki mboten kameranya dipateni niki. Nah, iki anu kameranya dipateni niki. Untuk Mbak Aini ya, Mbak Aini. Didi. Mbak ini Mbak Aini. Untuk Mbak Aini. Halo Mbak Aini. Mbak Aini mana Mbak Aini? Elsa. Ini Mbak Aini sing malah sing admin. Ini langsung saja ya. Ini pembahasannya yaitu bab Dimaul Mar'ati. Seumpama di rumah kitabnya masih ada, tolong dibuka kembali. Ayo. Mbak Elsa masih ada apa enggak kitabnya Mbak? Banter. Ya, Mbak Galuh, Mbak Nurul, silahkan dibuka kitabnya. Ya, ini mengulang kembali. Yang pertama yang kita bahas yaitu al-haidu. Dimaul mar'ati utawi iki kunrake pira-pira getahe wong wadon. Ya. Bab pertama yaitu al-haidu. Jadi darahnya perempuan
Darahnya perempuan itu ada 3. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ya. Di sini mengapa saya tidak membahas masalah wilat? Darah nifas itu sama terkait dengan darah wiladah. Kalau nifas itu pasti berbarengan dengan wiladah. Kalau wiladah itu darahnya itu bersamaan ketika keluarnya bayi itu wiladah. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi bedanya wiladah sama nifas. Kalau wiladah itu darahnya itu yang keluar ketika pas melahirkan, pas jabang bayi keluar. Nah, itu ada darahnya, itu namanya darah wiladah. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Ya, yang pertama yang mau saya bahas di sini yaitu al-haidu, darah haid. Huwa ya haid iku damun keteh yakhruju kang metu apa dam min a'lar rahimi saking dhuwure telanaan. Fi auqatin ing dalem pira-pira wektu mahsusatin kang den tentokake. Ala sabil sehati ing atase secara sehat. Ya, jadi darah haid itu ada darah sehat, darah segar. Ya, khusus untuk kaum hawa, khusus untuk wong wedok darah haid. Makanya yang membedakan mengapa kok ada rahim, ya ada rahim. Nah, wong wedok itu dalam organ yang termasuk di perut, ya itu ada rahim. Nek wong lanang nggak ada rahimnya, maka tidak bisa mengeluarkan darah haid. Nah, wong wedok kuwi rahim, ada rahimnya. Itu proses pengangkatan bayi, itu rahim namanya. Makanya di sini min a'lar rahimi saking dhuwure telanaan, dhuwure rahime wong wedok. Dalam waktu tertentu, keluarnya haid itu dalam waktu tertentu. Jadi enggak setiap hari keluar, enggak. Semuanya, setiap wanita, setiap perempuan pasti punya kebiasaan masing-masing. Ada yang setiap bulannya tanggal 1, ada setiap bulannya tanggal 10, ada yang setiap bulannya tanggal 5. Pokoknya masing-masing perempuan itu punya kebiasaan haid sendiri-sendiri dalam waktu tertentu. Aktif 1 bulan itu ya seminggu, 8 hari, 9 hari, 10 hari, itu normal. Ya. Mahsusatin kang den tentokake, yang khusus kang den tentokake artinya apa? Yang mengeluarkan darah haid itu hanya kaum perempuan saja. Jadi nggak ada wong lanang kok haid, itu nggak ada. Ala sabili sehati ing atase secara sehat. Jadi walaupun darah itu keluar, maka kita bayangkan keluar sakit apa enggak, ya enggak. Ala sabili sehati. Jadi keluarnya itu dari jalan yang sehat. Ya dia ya normal begitu saja. Jadi waktu naik keluar ya keluar. Justru ketika keluarnya banyak itu si perempuannya itu normal. Apalagi ketika wong wedok kuwi kok headnya itu lancar, dalam artian headnya itu banyak, itu malah normal dia. Makanya ada perbedaan masa puber wong wedok. Ketika si perempuan itu sudah head, biasanya itu postur tubuhnya itu langsung berubah,
Yang tadinya mungkin kecil mungil ya, ketika haid langsung berkembang semuanya ya. Jadi makanya di sini ala sabil sehati. Jadi ketika darah itu keluar justru perempuan itu sehat. Itu bagi perempuan. Bagi wong lanang ya, nek wong lanang itu perkembangannya itu dimulai ketika dia sudah dihitan. Ketika sudah dihitan itu biasanya iya sama, ketika belum dihitan dia masih kecil mungil, tapi ketika sudah dihitan itu biasanya langsung blegrok. Entah dilihat dari suaranya itu juga, yang tadinya kayak suara anak-anak sudah enggak. Begitu juga dengan kaum perempuan, apabila sudah haid biasanya sudah ada timbul itu ya normal ya, itu sudah menjadi ciri khas wong wedok. Biasanya nak wong wis haid itu biasanya udah dewasa ya, dewasa. Dia kan sudah belajar, dari situ dia sudah belajar menjadi ibu, nanti bekal menjadi ibu gitu. Ala sabilis sehati ya, jadi keluarnya itu normal-normal saja. Setiap bulan itu mempunyai apa ya, timing sendiri, waktunya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin seminggu, ada yang 8 hari, 9 hari, 10 hari. Yang penting tidak melebihi 15 hari. Itu masih termasuk darah haid. Kalau lebih dari 15 hari bagaimana? Itu namanya darah penyakit, darah istihadah. Penghitungannya itu setelah 15 hari. Setelah 15 hari kok masih darah keluar terus, nah itu namanya darah istihadah. Lah hukumnya istihadah bagaimana? Ya seperti biasa, dia seperti wanita suci. Jadi setelah 15 hari dia dihitung 15 hari 15 malam ya. 15 hari 15 malam, maka dia mandi ya, mandi haid biasa, mandi besar. Setelah itu darah masih tetap keluar ya enggak apa-apa. Itu namanya darah istihadah. Mas ya boleh puasa, boleh sholat, boleh baca Al-Qur'an ya selayaknya wong wedok sing suci gitu. Lah cara sholatnya gimana kalau orang yang istihadah? Ya, itu tergantung darahnya. Ketika keluar darah kok banyak ya, kadang kan orang kan sendiri-sendiri ya, kadang istihadah ya darahnya banyak normal. Itu gimana? Cara sholatnya yaitu memakai pembalut. Jadi ketika itu ada qaul yang mengatakan bahwa kalau istihadah itu disunahkan sholatnya jangan berjamaah, sholatnya harus sendiri. Karena apa? Dia walaupun dia suci tapi kan dia berhalangan tadi. Gitu. Lah sholatnya itu mepet wae. Seumpama waktunya sholat duhur, ya dia dibersihin dulu, tempatnya dibersihin dulu, disucikan ya, terus itu pakai pembalut itu langsung sholat. Pertanyaan lagi, bagaimana ketika di pertengahan sholat kok keluar? Kan juga kroso kan ya, ketika keluar itu kan darah keluar itu kan kroso. Itu gimana? Nah hukumnya ini khusus ya, khusus bagi orang yang istihadah saja. Itu insya Allah dimaafkan, insya Allah dimaafkan ya. Nah ketika kroso darah itu gimana ya, dilanjutkan saja, nggak perlu dibatalkan. Itu khusus bagi orang yang istihadah. Maka disunahkan untuk sholatnya itu sendiri, tidak boleh berjamaah ya. Nanti bisa dilanjut bab istihadahnya.
ala sabili sihati wa waqtuhu lan utawi wektune haid iku min bulughil unsa wiwit saking tumekane bocah wadon tis'a sinina ing umur 9 tahun. Lah waktunya haid ya, waktunya haid itu minimal 9 tahun. 9 tahun. Maka bagi calon ibu-ibu semuanya ya, nanti ketika sudah punya anak lebih-lebih ya, ini kan bahas haid, berarti kan jenenge anak wedok. Itu sedini mungkin itu diajari ilmu-ilmu hal seperti ini. Contohnya ya fasolatan, ya apa, terus apa itu, iya kan? Ya seperti fasolatan, akhlak, ya, terus surat-surat pendek itu disuruh menghafal, jadi supaya ketika dia sudah balik nanti dia sudah siap gitu. Diajari ilmu-ilmu sing ilmu hal itu kan ilmu yang harus diketahui pada saat itu, pada saat sekarang ini harus diketahui, itu namanya ilmu hal gitu. Ini untuk calon ibu-ibu